Satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Selamat sore pemirsa, sudah hari Rabu aja ya. Itu artinya Jelajah Borneo hadir kembali dengan sejumlah informasi seputar wisata yang asik-asik di Kalimantan Timur. Dan kali ini saya akan pulang kampung ke Kecamatan Sanga-Sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya mau flashback di sini. Tapi bukan untuk mencari memorian pengalaman hidup saya loh, melainkan napak tilas perjalanan kota Sanga-Sanga yang sangat panjang hingga saat ini. Jadi ini kota Sanga-Sanga, ini biasanya diperingati tanggal 27 Januari ya Pak ya, setiap tahun. Oke. Ya baik pemirsa, masih seputar peringatan kemerdekaan Indonesia, Jelajah Borneo kali ini jalan-jalan ke kota Sanga-Sanga yang terkenal dengan peristiwa merah putihnya. Saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan Pak Sarani Effendi. Saya akan lihat-lihat bagaimana kisah pejuang dari masyarakat Sanga-Sanga melawan penjajahan Belanda. Jadi ikuti saya terus di Jelajah Borneo. Inilah Kecamatan Sanga-Sanga yang berada di delta Sungai Mahakam. Meski hanya sebuah kecamatan dengan luas wilayah yang paling kecil di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu 233,4 km persegi, tetapi kecamatan ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah, dari minyak bumi, gas alam, hingga batu bara. Bahkan, banyak investor baik asing maupun dalam negeri melakukan investasi di Kecamatan Sanga-Sanga. Selain itu, yang masih menjadi andalan masyarakat Sanga-Sanga adalah memanfaatkan hasil sungai untuk kebutuhan pangan ataupun diperjualbelikan. Kecamatan Sanga-Sanga juga memiliki catatan sejarah yang penting terhadap kemerdekaan negara ini, karena daerah ini juga menjadi daerah jajahan dari tentara Jepang, Sekutu, dan juga Belanda. Di sini juga terjadi pemberontakan antara pejuang Sanga-Sanga terhadap tentara Belanda yang menghasilkan pengibaran bendera merah putih pada tanggal 27 Januari 1947. Peristiwa heroik ini terjadi saat kolonial Belanda ingin merebut kembali Sanga-Sanga pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh para pejuang meski dengan persenjataan yang terbatas. Ketika Belanda akhirnya dapat menguasai kota Sanga-Sanga, para pejuang secara diam-diam tetap melakukan perlawanan. Kemudian, oleh pemerintah tanggal 27 Januari ditetapkan sebagai Hari Perjuangan Masyarakat Sanga-Sanga yang dikenal dengan peristiwa Merah Putih. Biasanya, di akhir bulan Januari pada saat perayaan Merah Putih akan diselenggarakan berbagai macam kegiatan sebagai ucapan rasa syukur dan penghormatan kepada pejuang Sanga-Sanga. Cinta, satukan hati. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh bangsa Eropa di Sanga-Sanga ini sampai-sampai masyarakat menjadi korban dari kekejian mereka? Yap, inilah yang dicari dan dikuasai. Kandungan minyak mentah di perut bumi Sanga-Sanga. Sanga-Sanga memang telah lama menjadi perhatian bangsa Eropa setelah ditemukan kandungan minyak mentah pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Dengan adanya perjanjian kerjasama tanggal 19 Oktober 1850, Kesultanan Kutai Kartanegara memberi kewenangan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk meneliti dan menggali potensi sumber daya alam yang terkandung di Kutai Kartanegara. Sejak saat itu,
para insinyur ahli kehutanan, kelautan, dan juga pertambangan Belanda mulai melakukan penelitian di Kutai Kartanegara. Dan tahun 1889, Insinyur J.H. Menten dan timnya menemukan cadangan minyak bumi di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara, yaitu Balikpapan dan Sanga-Sanga. Dengan ditemukannya sumber-sumber minyak tersebut, maka dibuatlah perjanjian eksplorasi yang dikenal dengan Konsesi Louis yang berlokasi di Sanga-Sanga dan Konsesi Matilde di Balikpapan. Kemudian tanggal 20 Februari 1897, kedua sumur minyak ini mulai beroperasi. Kini, sumber-sumber minyak tersebut dikelola oleh PT Pertamina. Jadi gak heran ya kalau berkunjung ke Sanga-Sanga kita akan disuguhi pemandangan pompa minyak di beberapa titik. Minyak ini salah satu bukti bahwa Sanga-Sanga ini adalah kota penghasil minyak terbesar di Indonesia saat itu kan. Nah, ini ditemukan pada tahun 18-an. Jadi udah 100 tahun lebih ini minyak ini. Nah, Belanda dan Jepang maupun penjajah lain itu datang sebetulnya kaitannya dengan ini untuk biaya perang. Jadi minyak itu sebagai bahan baku untuk peralatan perang, untuk menggunakan peralatan senjata perang. Nah, ini salah satunya. Sebetulnya wisata di Sanga-Sanga ini yang kita gelar, yang kita banggakan adalah dua, yaitu sejarah masalah minyak, kemudian sejarah perjuangan rakyat. Nah, sejarah minyak karena Sanga-Sanga ini ada satu-satunya kota tertua di Nusantara, dulu Nusantara penghasil minyak yang terbesar. Nah, nama pompa minyak itu yang pertama kali namanya Californis. Itu bahannya terbuat sebagian besar dari kayu ulin. Nah, yang masih ada sekarang ini di Sanga-Sanga ini adalah Johnson. Itu dibuat tahun 1817 kalau saya tidak salah. Mesin itu. Nah, jadi ini sebetulnya merupakan cikal bakal peralatan minyak yang ada di Indonesia. Nah, ini kan bisa dijadikan alat pameran untuk mereka anak-anak muda yang depan tahu sejarah minyak itu begini. Bagaimana cara pengelolaannya, asal mesinnya bagaimana. Sehingga sampai yang modern seperti ini. Cinta satukan hati. Meski sudah ratusan tahun yang lalu, tetapi bukti sejarah dari pengeboran minyak di Sanga-Sanga masih kita jumpai, seperti yang ada di Kelurahan Sarijaya ini. Alat pompa minyak terbuat dari kayu ulin masih berdiri kokoh, meski ada beberapa bagian yang rusak dan hilang. Salah satu bagian dari alat pompa ini juga ada yang didatangkan langsung dari Petersburg, Amerika Serikat. Wow, keren ya. Jadi ini adalah mesin pompa minyak pertama tahun 1897. Tahun itu ini adalah yang paling canggih. Tapi sekarang kita bisa lihat ini sudah ada bukti-buktinya, sudah rapuh dimakan usia. Tapi tetap aja kelihatan bahwa ini adalah kayu ulin yang kualitasnya bagus banget. Karena masih ada sampai sekarang, bisa jadi sejarah. Selain di Kelurahan Sarijaya, kita juga bisa melihat pompa minyak tertua yang pernah digunakan. Pompa ini sengaja diletakkan oleh pihak Pertamina di Sanga-Sanga agar masyarakat dapat melihat dan mengenang kembali penemuan minyak bumi di Sanga-Sanga. Konstruksi pompa minyak ini juga terbuat dari kayu ulin dengan ukuran yang besar.
Masih bersama kami di Jelajah Borneo, kali ini kita lihat bagaimana sistem pertahanan dari para pejuang-pejuang dalam mempertahankan sanga-sanga. Pak Syahrani akan menunjukkan beberapa titik pertahanan tersebut yang terbagi dalam 9 zona. Tapi sayangnya, tugu titik-titik pertahanan ini ada yang hilang ataupun juga rusak. Seperti di pertahanan titik pertama yang ada di Gunung Merah, Kelurahan Muara. Jadi, titik pertama ini berada dekat dengan pintu akses Belanda dan tentara-tentara asing masuk ke Sanga-Sanga, yaitu di Kelurahan Muara yang berada di antara persimpangan Sungai Mahakam dan Laut Lepas. Dan sebagai daerah pertahanan, di wilayah ini kemudian didirikan monumen merah putih yang digambarkan dengan pejuang yang berhasil merobek kain biru pada bendera Belanda pada tanggal 27 Januari 1947. Titik pertahanan selanjutnya masih berada di dekat Sungai Mahakam dan titik ini juga berdekatan dengan power plant atau gardu listrik milik Belanda yang juga dijadikan sebagai pos sentral komunikasi oleh pejuang Sanga-Sanga. Tetapi di dermaga gardu listrik ini menjadi tempat penyerangan kembali tentara Belanda yang telah ditaklukkan dan diusir oleh pejuang Sanga-Sanga. Terakhir, titik pertahanannya berada di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam. Tugu pertahanan masih jelas berdiri di sini, meski harus bersaing dengan tanaman liar di sekitarnya. Di titik ini, akhirnya semua pejuang Sanga-Sanga harus berlari menuju Samarinda dan sekitarnya untuk menghindar dari serangan balik tentara Belanda. Setelah berhasil menguasai kota Sanga-Sanga dalam 2 hari dengan ditandai pengibaran bendera, kemudian tentara Belanda kembali datang dengan pasukan yang lebih besar, yang tentunya mengalahkan pertahanan pejuang Sanga-Sanga. Pejuang Sanga-Sanga yang tertangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara oleh Belanda, dan inilah penjara zaman Belanda itu. Sekitar 200 orang dimasukkan ke dalam ruangan-ruangan yang sempit ini. Jadi nggak bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya pejuang-pejuang kita dulu. Setelah dipenjara, kemudian satu persatu pejuang-pejuang ini dihabisi dengan cara ditembak mati. Ini dulu berarti tempat pembantaiannya orang-orang Sanga-Sanga, para pejuang gitu Kak, di sini Pak? Betul. Gimana sih Pak ceritanya? Jadi ceritanya ini dulu kan hutan nih, belum ada apa-apa. Di sini hanya bekas tempat pembakaran sampah. Jadi sampah-sampah rumah tangga Belanda itu yang di 10-10 di mana-mana itu dikumpul, dibawa ke sini, dibuang dan dibakar. Jadi sini ada bakar menggunakan tenaga bahan minyak gas itu, gas bukan minyak gas alam. Gas alam yang dari yang sumur, yang saya sumur minyak itu. Jadi di sana dibakar. Nah, karena ini daerahnya agak sepi, nah disinilah bila mana pejuang-pejuang yang dikatakan Belanda atau pemberontak itu ditangkap, mereka dibawa di sini dengan mobil yang namanya ada mobil jeep yang di depannya ada tengkorak manusia. Nah, jadi kalau sekarang kan bendera tuh. Kalau dulu tuh tengkorak. Itu artinya? Jadi bila dibawa dengan mobil tuh otomatis dia dieksekusi. Wow, saya sampai merinding. Nah, jadi bila dibawa sini dieksekusi. Nah, di sini ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nah, itu ditembak. Di sini sampai sini dibantai. Nah, peristiwanya pernah terjadi dia pura-pura mati. Pura-pura mati. Jadi ditembak, dibantai, tapi dia sebenarnya tidak mati. Jadi dia berlaganya sudah mati begitu. Sudah ya, mati, kesannya mati dia. Nah, setelah ini dia lari. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan ini tempat pembantaian. Oh, jadi itu adalah saksi juga bahwa tempat ini jadi tempat bercerita. pembantaian. Memang pada ada yang namanya penghulu yang juga penghulu orang Indonesia, orang kita yang juga bekerja dengan Belanda. Nah, itu nanti setelah ini dibunuh, beliau yang merawat jenazah itu untuk dimakamkan di pemakaman umum. Di pemakaman umum, yaitu pemakaman umumnya di depan Masjid Al-Ma'arif. Kita ke sana ya Pak. Nah, nanti bisa dilihat di sana itu tempat makan umum. Jadi di sini tempat pembantaiannya, kemudian tetap saja juga jenazah diamankan di sana ya nah.
juga ya Pak ya. Jadi jumlahnya tidak bisa diperhitungkan karena silih berganti, nanti berapa orang dibawa gitu lah. Jadi tidak. Pokoknya tandanya dibawa. Bila dibawa tangan mobil jeep yang Ya. pakai tengkorak itu, otomatis mereka itu dieksekusi. Kawasan bakaran ini juga kemudian dijadikan situs dengan didirikannya sebuah tugu penghormatan. Meski tugu yang ada tidak dilengkapi dengan keterangan ataupun relief yang menggambarkan bahwa disinilah tempat pembantaian yang keji itu. Ya, jadi yang gugur pada saat kejadian tuh pada tanggal 27. Atau kejadian kemudian yang sisanya itu karena kita kalah mundur-mundur kan ketangkap tuh. Ketangkap jadi dieksekusi semua itu. Ya. Nah, sampai ada yang tanggal 28 dan tanggal 29 yang ketangkap dibunuh dan seterusnya. Nah, di sini ada yang sampai tanggal 30-nya kita sudah dikuasai lagi tanggal 30. Sama Belanda lagi Jadi ya, kan tanggal 30 ya, karena Pak, ya? Belanda itu kan masih mengorek lagi siapa-siapa lagi pelaku itu. Nah, sehingga mereka juga dibunuh yang tidak mau menjelaskan dan sebagainya. Ini. Yang di sini yang ketua dari gerakan pemberontakan ini adalah Pak Budiono. Pak Budiono. Ini ya Budiono tanggal 29. Ya, tanggal 29 ya meninggalnya ya. Jadi selaku ketua daripada BPRI. BPRI ya. Jumlahnya 73 dan ini semuanya dikuburkan di Taman Makam Pahlawan ini Ya, Pak, ya. di belakang kita ada ini makam pahlawan. Jadi mereka ini sebagian ini yang mati dieksekusi di pembantaian. Nah, ada juga yang langsung di tempat seperti Pak Abdul Muthalib dibawa ke sana bunuh gitu. Nggak sempat di. Jadi pada dasarnya mereka ini kan belum ada makam. Jadi mereka itu dimakamkan di makaman umum. Umum di depan Masjid Al-Ma'arif itu. Nah, kemudian baru dipindahkan. Cuma di sini jumlahnya tidak 73, menjadi 74 karena ada satu itu pahlawan yang baru saja meninggal, artinya meninggal setelah selama peristiwa ini, yaitu Pak siapa nama beliau di situ ada namanya. Oh, ada pelaku sejarah yang mendapat lencana, karena yang dapat lencana baru berhak dimakamkan di sini. Walaupun dia pejuang tapi tidak dapat lencana, dia tidak bisa. Nah, salah satunya Ibu Habibah. Nah, salah satu pelaku juga tidak dimakamkan di sini tapi dimakamkan di ikut menjahit. Ikut artinya ikut membantu suaminya. Tempat rumahnya dijadikan tempat markas untuk rapat-rapat persiapan penyerangan itu. Nah, tapi dia sendiri tidak bisa dimakamkan di sini. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Jasad-jasad pejuang yang dibantai kemudian dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Disinilah tempat penghormatan terakhir untuk pejuang-pejuang yang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbananmu para pejuang Sanga-Sanga. Kami siap untuk terus melanjutkan perjuanganmu, membangun Sanga-Sanga menjadi yang lebih baik lagi, lebih jaya, dan lebih dihormati oleh bangsa lain. Ya, perjalanan kota Sanga-Sanga ini tidak bisa lepas dari perjuangan masyarakatnya yang melawan penjajahan Belanda yang saat itu sangat herois sekali dan terkenal dengan peristiwa Merah Putih. Di sini kita masih bisa lihat juga bukti-bukti sejarah, jadi pantas saja kalau kota Sanga-Sanga ini dijadikan kota wisata juang. Jadi inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku.